Tahukah Anda bahwa setiap hari kita berinteraksi dengan puluhan, bahkan ratusan orang? Namun seringkali kita merasa buta terhadap apa yang sebenarnya mereka pikirkan atau rasakan. Tahukah Anda bahwa ada ilmu yang bisa membantu Anda melihat lebih jauh ke dalam pikiran dan hati seseorang? Memahami isi pikiran dan emosi mereka tanpa perlu mereka mengungkapkannya secara verbal? Jika jawaban Anda adalah iya, maka izinkan saya berbagi sesuatu yang luar biasa, penting untuk hidup Anda. Hari ini, kita akan membahas tentang ilmu membaca pikiran, sebuah keterampilan yang tidak hanya akan membuat Anda lebih peka terhadap orang lain, tetapi juga akan melindungi Anda dari kemungkinan dibodohi atau dimanipulasi oleh orang-orang di sekitar Anda. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini bisa menjadi titik balik besar dalam hidup Anda. Mari kita mulai dengan sebuah cerita sederhana. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pertemuan bisnis. Anda duduk di meja bundar bersama kolega dan mitra potensial. Semua orang tersenyum, mengangguk, dan sepertinya semua berjalan lancar. Namun, ada sesuatu yang tidak terasa benar. Anda melihat salah satu mitra Anda menyilangkan tangannya saat berbicara, matanya tidak fokus pada percakapan, dan nada suaranya sedikit berubah ketika dia menjawab pertanyaan Anda. Apa artinya itu? Apakah dia benar-benar tertarik pada kerjasama ini, atau apakah dia hanya basa-basi? Nah, jika Anda tidak tahu cara membaca isyarat-isyarat halus seperti itu, Anda mungkin akan mudah terjebak dalam situasi yang merugikan. Mungkin saja dia sedang berusaha menutupi sesuatu, atau bahkan berniat untuk menipu Anda. Dan inilah alasan utama mengapa ilmu membaca pikiran sangat penting. Tanpa ilmu ini, Anda bisa dengan mudah menjadi korban manipulasi atau kebohongan tanpa Anda sadari. Sekarang, mari kita bicarakan lebih dalam tentang apa sebenarnya ilmu membaca pikiran itu. Ilmu ini bukan tentang kemampuan supernatural atau sihir seperti yang sering digambarkan dalam film-film. Sebaliknya, ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja, termasuk Anda. Dalam buku Ilmu Membaca Pikiran, Mind Reading Mastery, karya Ahmad Fathahillah, CTNNLP, dijelaskan bahwa membaca pikiran adalah seni memahami pikiran dan emosi orang lain melalui observasi mendalam terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan pola komunikasi mereka. Ini adalah kombinasi antara seni dan sains yang memadukan teknik komunikasi, pemahaman psikologi, serta kemampuan membaca micro-expressions, ekspresi wajah singkat yang hanya berlangsung dalam sepersekian detik. Dengan mempelajari ilmu ini, Anda tidak hanya akan menjadi pendengar yang lebih baik, tetapi juga seseorang yang bisa merasakan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tanpa mereka harus mengatakannya secara langsung. Bayangkan betapa kuatnya kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Misalnya, dalam hubungan pribadi, Anda bisa dengan cepat mengetahui apakah pasangan Anda sedang merasa cemas, marah, atau bahagia hanya dengan melihat gestur tubuh mereka atau nada suara mereka. Dalam dunia bisnis, Anda bisa mendeteksi apakah calon mitra Anda benar-benar tertarik pada kerjasama atau hanya mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Bahkan dalam lingkungan sosial, Anda bisa memahami suasana hati teman-teman Anda dan menyesuaikan cara berbicara Anda agar lebih nyaman bagi mereka. Semua ini dimungkinkan dengan ilmu membaca pikiran. Dan yang lebih penting lagi, semakin Anda mahir dalam ilmu ini, semakin sulit bagi orang lain untuk memanipulasi atau menipu Anda. Karena Anda sudah tahu bagaimana cara membaca mereka. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih personal. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda selalu berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam sebuah hubungan? Mungkin Anda sering merasa diabaikan, direndahkan, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang lain. Jika ya, maka kemungkinan besar
Anda belum sepenuhnya memahami bagaimana cara membaca pikiran dan emosi orang lain. Disinilah pentingnya ilmu ini benar-benar terlihat. Dengan mempelajari ilmu membaca pikiran, Anda akan menjadi lebih peka terhadap isyarat-isyarat halus yang sering kali tidak disadari oleh orang lain. Anda akan belajar bagaimana cara mengenali tanda-tanda ketidakjujuran, seperti gerakan tubuh yang tidak sinkron dengan kata-kata, atau micro-expressions yang bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Anda juga akan belajar bagaimana membangun hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain melalui teknik rapport, yaitu kemampuan untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan orang lain hanya dalam waktu singkat. Semua ini akan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih percaya diri, dan tentu saja lebih sukses dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh, mari kita ambil kisah Arif, seorang pria yang sering kali mengalami kesulitan dalam memahami pikiran dan emosi orang lain. Arif adalah sosok yang cerdas dan pekerja keras, tetapi dia sering kali mengabaikan perasaan orang di sekitarnya karena dia menganggap semua orang berpikir dengan cara yang sama dengannya. Akibatnya, dia sering terlibat dalam kesalahpahaman, baik di tempat kerja maupun di rumah. Di tempat kerja, tim yang dipimpinnya merasa tertekan karena cara Arif yang selalu fokus pada hasil tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Di rumah, istrinya seringkali merasa diabaikan ketika berbicara tentang perasaannya. Arif lebih sering memberikan solusi daripada mendengarkan dengan hati, sehingga istrinya merasa tidak dipahami. Hingga suatu malam, setelah banyak tekanan dari tempat kerja dan rumah, Arif menyadari bahwa masalah utamanya adalah ketidakmampuannya untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia pun memutuskan untuk belajar tentang komunikasi yang lebih baik serta kemampuan membaca pikiran. Perlahan tapi pasti, Arif mulai mempraktikkan teknik-teknik yang dia pelajari, seperti membaca bahasa tubuh, memahami micro-expressions, dan menggunakan empati aktif. Hasilnya, hubungan dengan timnya membaik, proyek-proyek berjalan lebih lancar, dan hubungan dengan istrinya pun kembali harmonis. Arif menjadi pemimpin yang lebih baik, suami yang lebih pengertian, dan teman yang lebih peduli. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin menjadi seperti Arif yang akhirnya berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih baik? Selain itu, mari kita bicarakan tentang manfaat lain dari ilmu membaca pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat terbesar adalah kemampuan untuk menghindari konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Misalnya, ketika Anda berbicara dengan seseorang yang sedang marah atau frustrasi, Anda bisa dengan cepat menangkap isyarat-isyarat nonverbal mereka dan menyesuaikan cara berbicara Anda agar lebih menenangkan. Anda bisa menggunakan teknik pacing dan leading, yaitu menyesuaikan ritme komunikasi Anda dengan orang tersebut, lalu perlahan-lahan mengarahkan percakapan menuju solusi yang positif. Teknik ini tidak hanya akan membuat orang lain merasa lebih nyaman, tetapi juga akan membantu Anda menciptakan suasana yang lebih damai dan produktif. Bayangkan betapa besar dampaknya jika Anda bisa menerapkan teknik ini dalam setiap interaksi Anda. Anda akan menjadi magnet bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Anda, karena mereka merasa dipahami dan dihargai. Tidak hanya itu, ilmu membaca pikiran juga sangat berguna dalam dunia bisnis. Misalnya, ketika Anda sedang bernegosiasi dengan klien atau mitra bisnis, Anda bisa dengan cepat mengetahui apakah mereka benar-benar tertarik pada penawaran Anda atau hanya berpura-pura tertarik. Anda bisa melihat apakah mereka ragu-ragu melalui bahasa tubuh mereka, seperti menyilangkan kaki atau menghindari kontak mata. Dengan informasi ini, Anda bisa menyesuaikan pendekatan Anda agar lebih meyakinkan dan efektif. Bahkan, dalam proses rekrutmen, ilmu membaca pikiran bisa membantu Anda memilih kandidat yang paling cocok dengan budaya perusahaan Anda. Anda bisa melihat motivasi, kepribadian, dan kecocokan budaya mereka hanya dengan mengamati micro-expressions dan bahasa tubuh mereka selama wawancara. Semua ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dan menghasilkan tim yang lebih solid dan produktif. Namun, mari kita kembali ke inti pembahasan kita, yaitu pentingnya ilmu membaca pikiran agar Anda tidak mudah dibodohi orang lain.
Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang dimanipulasi atau ditipu karena kita tidak tahu bagaimana cara membaca isyarat-isyarat halus yang diberikan oleh orang lain. Misalnya, ketika seseorang berbohong, mereka seringkali menunjukkan tanda-tanda fisik tertentu seperti menyentuh wajah, menyilangkan lengan, atau menghindari kontak mata. Dengan mempelajari ilmu membaca pikiran, Anda akan menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda ini dan bisa dengan cepat mendeteksi ketidakjujuran. Anda juga akan belajar bagaimana menggunakan teknik cold reading dan hot reading, dua teknik yang sering digunakan oleh ahli psikologi dan praktisi NLP untuk memahami pikiran orang lain tanpa informasi eksplisit. Cold reading adalah kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat tanpa informasi sebelumnya, hanya dengan mengamati perilaku, bahasa tubuh, dan petunjuk verbal seseorang. Sementara hot reading menggunakan informasi yang sudah tersedia atau dikumpulkan terlebih dahulu untuk mendukung observasi Anda. Dengan menguasai kedua teknik ini, Anda akan menjadi lebih waspada terhadap upaya manipulasi atau kebohongan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Lalu, bagaimana cara mempelajari ilmu membaca pikiran ini? Pertama-tama, Anda perlu membangun kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri adalah fondasi dari semua keterampilan interpersonal, termasuk kemampuan membaca pikiran. Ketika Anda lebih sadar terhadap emosi dan pikiran Anda sendiri, Anda akan lebih mudah memahami emosi dan pikiran orang lain. Selanjutnya, Anda perlu melatih kemampuan observasi Anda. Mulailah dengan mengamati orang-orang di sekitar Anda. Perhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi yang berbeda, bagaimana mereka berbicara, dan bagaimana mereka menggunakan bahasa tubuh mereka. Semakin sering Anda melatih kemampuan ini, semakin peka Anda terhadap isyarat-isyarat halus yang sering kali tidak disadari oleh orang lain. Setelah itu, Anda bisa mulai mempelajari teknik-teknik spesifik seperti micro-expressions, rapport, pacing and leading, dan teknik metamodel yang membantu Anda menggali informasi lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka. Semua teknik ini bisa dipelajari dan dikuasai dengan latihan yang konsisten. Ingatlah bahwa ilmu membaca pikiran bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang melindungi diri Anda sendiri dari kemungkinan dibodohi atau dimanipulasi. Dengan menguasai ilmu ini, Anda akan menjadi lebih bijaksana, lebih percaya diri, dan tentu saja lebih sukses dalam segala aspek kehidupan. Namun, apa yang kita bahas hari ini hanyalah permulaan. Jika Anda ingin benar-benar mendalami ilmu membaca pikiran dan mengasah kemampuan ini hingga ke level yang lebih tinggi, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca buku Ilmu Membaca Pikiran, Mind Reading Mastery, karya Ahmad Fathahillah, CT NNLP. Buku ini adalah panduan komprehensif yang akan membawa Anda selangkah lebih maju dalam memahami teknik-teknik membaca pikiran secara ilmiah dan praktis. Di dalam buku tersebut, Anda akan menemukan penjelasan mendalam tentang berbagai teknik seperti NLP, micro-expressions, psikologi, cold reading, hot reading, dan masih banyak lagi. Semua disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh kasus nyata dan latihan praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda tertarik untuk memiliki buku ini dan ingin mempelajarinya lebih lanjut, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Di sana, Anda akan menemukan cara untuk mendapatkan buku tersebut serta bonus materi eksklusif yang bisa Anda unduh secara gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan Anda dan mencapai potensi penuh dalam hidup. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan. Salam sukses, sehat, dan berlimpah untuk kita semua.